Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR Adiana Pitupulu meminta biaya layanan dan biaya jasa aplikasi di aplikasi ojol dihapus. Permintaan itu disampaikan saat Komisi 5 berdialog dengan perwakilan Asosiasi Pengemudi Ojek Online. Bahwa sebenarnya ada beberapa problem. Pertama, potongan yang bisa di atas 30% sampai 50%. Tapi ada biaya tambahan lain yang tidak punya dasar hukum. Namanya biaya jasa aplikasi dan biaya layanan. Dan itu sangat besar. Per order bisa 7.000, 10.000 rupiah, 11.000. Nah, pertanyaan kita adalah apakah kita sebagai DPR mau membiarkan adanya pungutan-pungutan dari masyarakat yang tidak punya dasar hukum? Ini kita bicara algoritma. Algoritma itu bisa ngatur siapa yang dapat order, siapa yang tidak. Untuk dapat order, mereka bayar lagi 20.000 rupiah per hari. Sudah mereka dapat bayar 20.000 rupiah per hari, lalu konsumen memesan, dipotong lagi. Persentasenya 20% minimal sampai 50%. Pernah nggak kita lakukan audit investigatif untuk keuangan ini? Jadi yang mereka sampaikan tadi paket aceng, slot, segala macam itu, mereka tuh bayar. Mereka bayar untuk dapatkan order prioritas. Di luar potongan. Kejam sekali pimpinan. Pengemudi ojek online memberi waktu 1 bulan kepada pihak berwenang untuk mengubah aturan potongan tarif bagi pengemudi 10%. Jika tidak, mereka berencana berunjuk rasa dalam skala yang lebih besar dibanding Senin lalu. Kebenarannya kita tanyakan langsung ke narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini di Studio Mawar NTV, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Bang Igun, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Tadi pernyataan dari Adiana Pitupulu ini menjawab bahwa ada anggapan mitra ojek online ini membayar untuk mendapatkan orderan prioritas dari aplikator, itu benar? Betul, jadi memang saat ini selain kami ini diambil biaya potongan aplikasi sangat besar, untuk bisa mendapatkan orderan, itu pengemudi ojol ini harus membayar kepada perusahaan aplikatornya. Nah, besarannya ada 20.000 rupiah itu. Kalau tidak bayar, ya sudah, kalau kami nih menyebutnya anyep. Anyep tuh nggak dapat orderan sama sekali. Tapi emang itu sudah dipastikan bahwa yang membayar akan mendapatkan orderan prioritas? Betul. Sudah dapat dipastikan apabila ikut program berbayar ini akan dapat orderan. Nah, orderan pun itu juga kan nanti ada biaya sewa aplikasi itu. Nah, itu juga dipotong lagi tuh. Sampai 50% nih. Ya, yang berlaku padahal regulasi menyebutkan hanya 20%. Namun perusahaan aplikasi memotong hampir, bahkan mungkin ada yang 50% nih. Kalau bukti yang masuk ke saya 48%. Hitung-hitungan 50% itu dilakukan oleh para mitra atau memang sebenarnya ada transparansi besaran potongan yang dilakukan oleh aplikator? Selama ini tidak ada transparansi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan aplikator ini terhadap kami. Jadi hitungan tersebut memang dihitung berdasarkan pendapatan yang masuk pada kami nih. Jadi misalkan kami pendapatan dari penumpang kami 30.000 rupiah, dipotong 50%, artinya hanya tinggal 15.000 nih masuk ke kami nih. Belum lagi kami kan harus bayar yang prioritas atau biar bisa dapat order kita harus masuk jadi member berbayar. Baik, berarti dari awal para aplikator ini berdiri dan beroperasi di Indonesia sampai sekarang, para mitra tidak diberitahu rencana kenaikan yang akan dilakukan oleh aplikator? Mereka memberitahu namun tidak memberikan transparansinya. Oh, maksudnya komponen-komponen apa saja dari potongan itu yang dialokasikan oleh aplikator, itu begitu tidak ya? pernah ada. Tidak pernah ada komunikasi juga terhadap kami. Baik, lantas kemudian seserius apa
Bang Igun bersama teman-teman akan melakukan aksi yang lebih besar jika memang aplikator dan pemerintah mungkin beberapa pihak yang terkait tidak merealisasikan tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh pengemudi ojek online Senin kemarin? Ya, sebenarnya ini kuncinya ada di pemerintah sebagai regulator. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Perusahaan aplikator memiliki pertimbangan kenapa mereka harus mengambil biaya sewa begitu tinggi. Kami pun juga punya pertimbangan nih. Kenapa kami harus dipotong cukup sekian persen, 10%. Jadi kuncinya nih ada di regulator. Regulator harus tegas. Kami meminta 10%. Si perusahaan aplikator tidak mau turun. Maunya seperti apa? Kemarin kami aksi nih, tanggal 20 Mei 2025. Di dalam aksi tersebut kami diterima oleh pihak regulator, Kemenhub dan Kemenko Polkam. Tidak ada dialog yang menghasilkan sesuatu putusan. Jadi deadlock. Maka itu akhirnya tanggal 21 Mei kami RDP dengan Komisi 5. Baik, kemarin begitu ya. Salah satunya pernyataan dari Adian yang tadi kita dengerin bersama. Apa hasilnya kemudian? Rencana nih tanggal 26 hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Komisi 5 akan panggil Kementerian Perhubungan dan kami tekankan di depan Komisi 5 juga. Kami memberikan waktu kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, segera berikan putusan atas tuntutan kami, biaya potongan aplikasi maksimal hanya 10% aja. Karena apa? Selama ini kami sudah dipotong dari 3 tahun lalu sudah dipotong melebihi regulasi yang ada. Maka kami tidak ada harga tawar lagi 10%. Baik. Komisi 5 harus menekankan kepada Menhub untuk segera berikan putusan atau tidak kami akan turun lebih besar. Baik, lagi. Bang Igun, sebenarnya teman-teman dari pengemudi atau mitra dari aplikator ini memang belum pernah tahu komponen-komponen apa saja yang dialokasikan dari potongan yang dilakukan oleh aplikator. Tapi 10% apakah ini masuk akal dan dari mana angka 10% itu teman-teman dapat? Kita ada perbandingan ya, perbandingan di negara di Asia Tenggara juga ya. Itu ada biaya aplikasi, mereka hanya menerapkan 6%. Dan pemerintahnya tegas di situ. Kalau tidak mau jalankan 6%, di negara itu, keluar dari negara itu. Keluar, bisnisnya tidak bisa berjalan di negara itu. Akhirnya, 2 aplikator, Maxim dan InDrive, itu keluar dari negara itu. Karena tidak bisa mematuhi 6%-nya. Itu tegas. Indonesia belum bisa seperti itu. Kami inginkan seperti itu. Pertimbangan 10% ini udah lebih tinggi daripada negara-negara lain 6%. Nah, juga ada perusahaan aplikator yang memang mereka konsisten di 10% aja bisa hidup kok. Bisa hidup, cuman kita nggak bisa sebutkan kan. Gitu. Baik. Kalau Anda sebutkan negara tetangga di Asia Tenggara mampu menerapkan potongan tarif sebesar 6%. Beberapa waktu lalu kami juga sempat mengundang asosiasi ojol lain yang mengatakan bahwa sebenarnya bisa saja tidak ada potongan terhadap mitra dan 100% untuk mitra. Apakah itu juga realistis atau paling tidak 10% ini sudah paling pas untuk diterapkan di Indonesia? Kehadiran kami sebagai asosiasi, semangatnya adalah menjaga ekosistem ini agar sehat. Agar semua pihak ini memiliki kebersamaan bersama antara stakeholder, pebisnisnya, dan kami sebagai para pengemudinya. Kalau ada yang menyimpang di sini, ini yang harus kami bereskan. Contoh perusahaan aplikator ini menyimpang dari regulasi. Kami hanya ingin mereka patuhi regulasi, gitu. Patuhi regulasi yang ada. Kalau mereka terus-menerus seperti ini, ya kami akhirnya punya bargaining position di 10% itu. Dan tidak ada tawar lagi, wah, kami maunya sekian, kami nggak bisa. Kalian sudah berkali-kali, sudah kami coba ajak diskusi, mereka juga tidak mau
berdiskusi dengan kami. Baik, pihak aplikator ini mengklaim bahwa sejumlah potongan yang dibebankan oleh mitra dari aplikator ini akan dikembalikan kepada mitra, dalam hal ini pengemudi dan lain sebagainya. Dan apakah para pengemudi ini merasakan apa yang dilontarkan oleh pihak aplikator bahwa potongan itu akan kembali kepada mitra? Mungkin ada yang kembali kepada mitra, kami sebut kepada mitra binaan mereka. Jadi mitra-mitra prioritasnya mereka ini, gitu. Jumlahnya kami yakin nggak lebih dari 5% dari jumlah mitra secara general. Jadi sebagian besar, lebih dari 90% tidak pernah menerima hal itu. Kami yakin itu. Dan dari semua sampling yang kami tanyakan kepada rekan-rekan kami, apakah pernah menerima manfaat dari yang mereka sebutkan, perusahaan aplikator sebutkan akan dikembalikan kepada mitra? Tidak pernah. Namun ada mitra-mitra yang memang memiliki kedekatan yang kami sebut sebagai binaan, itu mereka bilang iya kami mendapatkan. Ada yang bilang beasiswa kami dapat, ada yang bilang kecelakaan kami diganti.